Kenapa sebagian orang cepat sekali hafal Al-Quran, sementara ada yang bertahun-tahun masih tersendat-sendat berkutat di satu hafalan tertentu? Rahasianya ada pada tadabbur. Mari kita bongkar sama rahasia menghafal Al-Quran dengan metode tadabbur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Quranis, sahabat UAP Official, dimanapun Anda berada. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas metode wahdah atau satu persatu dan juga metode jama'i berjamaah dalam menghafal Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan membongkar rahasia metode yang ke-8, yaitu metode tadabbur Al-Quran. Sebuah cara yang bukan hanya untuk menghafal Al-Quran, tetapi juga untuk meresapi makna ayat-ayat Allah, kalamullah, kalam Al-Quran. Sebelum kita lanjut pembahasan lebih dalam, jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tonton video ini sampai selesai. Karena di akhir video kita akan buat kesimpulan hikmah yang besar mengapa tadabbur Al-Quran adalah kunci kuat bagi para penghafal Al-Quran. Yang pertama, dari segi definisi, tadabbur artinya merenungkan, memahami, dan menyelami makna ayat-ayat Al-Quran sebelum menghafalnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira." Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Kalaulah sekiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, niscaya mereka mendapat banyak pertentangan di dalamnya. Kelebihan daripada metode tadabbur Al-Quran adalah yang pertama, menguatkan hafalan karena setiap ayat terikat dengan makna. Kemudian yang kedua, membuat hati ini lebih dekat dengan Al-Quran, lebih tenang, lebih menenteramkan. Yang ketiga, menghasilkan hafalan yang lebih berkualitas, bukan hanya sekedar hafal di lisan, tapi dia bisa merenungi, memaknai makna-makna Al-Quran. Kemudian diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang mafhumnya barang siapa membaca dan mentadaburi Al-Quran, maka ia akan mendapatkan kunci-kunci ilmu dan pintu-pintu hidayah. Selanjutnya, tantangan dalam metode tadabbur adalah yang pertama, ini tantangannya tidak mudah bagi anak-anak atau pemula. Dan yang kedua, butuh perangkat bahasa Arab. Yang ketiga, perlu waktu yang lebih lama di awal, tapi sangat cepat dalam jangka panjang. Kemudian yang keempat adalah contohnya kita lihat daripada orang Arab lebih cepat hafal Al-Quran, mereka lebih paham, ataupun orang yang sudah tahu kitab kuning ini. Ya, orang non-Arab perlu belajar dasar-dasar bahasa Arab terlebih dahulu. Kemudian dengan memahami makna setiap ayat menjadi lebih hidup dan mudah menempel dalam ingatan. Ini ya, makanya kita sama belajar bahasa Arab dari sekarang. Yang kelima, hadis pendukung tentang bahwasanya keutamaan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Sebagai kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya lagi. Hadis ini bukan hanya menekankan hafalan, tetapi juga sebenarnya dibutuhkan pembelajaran tentang pemahaman. Ya. Kemudian yang keenam, nasihat ulama, yaitu Imam Ghazali rahimahullah ta'ala berkata yang mafhumnya, hakikat membaca Al-Quran adalah menghadirkan hati seakan-akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendengarkan firman-firmannya dan menghayatinya dengan penuh perhatian. Artinya menghafal dengan tadabbur akan jauh lebih bermakna dibanding sekedar hafal tanpa ada rasa di dalam hati. Kesimpulannya, metode tadabbur ini adalah jalan untuk menghafal sekaligus memahami kandungan isi ayat Al-Quran. Kemudian yang kedua, walaupun sulit di awal, hasilnya akan jauh lebih kokoh dan membawa keberkahan. Yang ketiga, bagi orang yang bukan orang Arab, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab sebagai alat bantu untuk mentadabbur Al-Quran. Kemudian jangan takut memulai karena
setiap langkah kecil kita insya Allah akan menuju ke Al-Quran, menuju ke ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah menuju surga. Jadi sahabat Qurani, sahabat UAP official, marilah kita mulai menghafal Al-Quran dengan tadabbur, dengan baca Al-Quran, nahwu, shorof dan sebagainya, agar hafalan kita tidak hanya kuat di lisan tetapi juga meresap ke dalam hati. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat lainnya. Dan juga jangan lupa subscribe channel UAP Official. Semoga mendapatkan lanjutan seri metode hafal Al-Quran yang berikutnya. Ataupun nanti video berikutnya kita akan membahas waktu-waktu yang bagus, yang baik untuk menghafal Al-Quran. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.